Gue aja nih yang ngomong. Udah kok jadi gue sih yang ngomong. Ya udah dibuka duluan. Ya udah, selamat datang di podcast Berempat Podcast. Tadi di sini kita akan membahas tentang perdagangan internasional. Perdagangan itu apaan sih? Lah kita kan belum kenalan satu-satu. Oh iya lupa, gue Tias, ini artis, itu Nada, ini Koni. Ini tuh, ngomongnya satu-satu aja. Gue Tias. Gue dulu apa lo dulu? Dah berantem mulu. Kalian berdua gak ada harmoni sama sekali. Udah kayak keluarga broken home. Hah? Cerai? Baru juga mulai udah terus aja. Besok lah nih jual satu podcast kita. Ya bisa-bisa. Tadi kita udah sampai mana? Kayaknya kita tadi sampai bahas pengertian perdagangan. Dan kita baru mulai udah garing banget dah. Ya udah lanjut. Pertama-tama kita membahas pengertian perdagangan. Perdagangan yaitu kegiatan menjual belikan barang di antara kedua pihak tanpa ada unsur paksaan. Oke, kita akan masuk ke dalam perdagangan internasional. Menurutmu gimana? Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Memang apa yang membedakan perdagangan internasional dan perdagangan dalam negeri? Perdagangan internasional dilakukan antar wilayah negara. Perdagangan dalam negeri dilakukan dalam wilayah suatu negara. Perdagangan dalam negeri tidak dikenakan pajak. Perdagangan internasional dikenai pajak. Mengapa suatu negara harus melakukan perdagangan internasional? Faktor-faktor yang mendorong perdagangan internasional adalah: yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Misalnya, Arab Saudi tidak mampu menghasilkan sayur mayur, maka mereka mengimpor dari negara di kawasan Asia yang dapat menghasilkan sayur mayur. Yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia yang dilihat terutama dari segi kualitas, maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak, bermutu dan efisien dibanding dengan negara yang tidak menguasainya. Yang keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Misalnya seni ukir dan batik Indonesia merupakan daya tarik sendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional yaitu perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi serta perbedaan selera. Menurut kalian apa manfaat yang didapatkan ketika suatu negara melakukan kegiatan perdagangan internasional? Setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Kemudian penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. Yang terakhir, setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Oh iya, apa saja faktor penghambat perdagangan internasional? Di samping manfaat yang dapat diperoleh dari perdagangan internasional, ada beberapa hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional menyangkut harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri, bea masuk yang tinggi, adanya proteksi, adanya kuota, adanya peraturan, dumping, peternakan politik, dan peperangan. Sebagai informasi aja, kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri disebut proteksi. Kuota merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Politik dumping adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan karena kesempurnaan hanya dari Tuhan. Dan kesalahan kita hanya datang dari setan. Dan kita hanya korban. Terima kasih. Perkenalkan, saya Aldi Sidial, nomor absen 4. Perkenalkan, saya Ginanti Ayuning Tias Prabowo, nomor absen 14. Saya Nada Cinta Asyan Husna, nomor absen 19. Saya Koninga Kuratuai, nomor absen 21. Dan terima kasih. And everybody's watching her, but she's looking at you.